Ini kalau lihat pasien yang polio yang di Aceh di Desa Mane yang saya juga sudah datang langsung ke rumahnya melihat keadaannya, kondisinya mesin 70 tahun 2 bulan, dia gejala kelumpuhan di kaki kiri, itu besar dari PD Desa Mane. Anak mulai sakit tanggal 6, kemudian dia merasa sakit, biasa ada panas, flu, itu gejala awalnya, kemudian dia mulai terasa onset, mulai lemah, udah mulai pulih tanggal 9 dan masuk di rumah sakit RSUD TCD Sigil. Kemudian tanggal 21-22 dokter anak mencurigai di polio dan mengambil spesimen dan dikirim ke provinsi, kemudian dikirim ke Jakarta dan hasil sampel diterima di BKPK dan diperiksa tanggal 7 November, keluar hasilnya melalui PCR tipe 2 polio dan ada tipe 3 dari Sabin. Kemudian dikirim ke lab Bio Farma untuk sequencing dan ternyata memang betul dia tipe 2 ya. Hasil sequencing itu polio tipe 2 ya. Anak itu mengecil pada di bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi ya. Tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan ada perjalanan ke luar nggak ada. Jadi tapi anak ini kalau lihat kondisinya kemarin kita lihat sudah jalan sekalipun masih tertati-tati ya, cuma memang ya tidak ada obat ya, nanti tinggal di fisioterapi ya, untuk mempertahankan masa ototnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pemirsa program Tahu Nggak Sih, bertemu kembali dengan saya Dr. Dwi Lestari Wahyuni dari Puskesmas 9 Kota. Kali ini kita akan membahas mengenai crash polio. Tentunya ayah bunda sudah mendengar mengenai crash polio karena memang program ini akan dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Riau dan juga Sumatera Barat mulai besok tanggal 6 Maret hingga 11 Maret 2023. Nah, crash polio itu sendiri apa sih? Crash polio adalah pemberian imunisasi polio tambahan untuk bayi usia 0 bulan hingga balita usia 59 bulan, artinya usia 5 tahun kurang 1 bulan, tanpa memandang status imunisasi polio sebelumnya, baik polio suntik maupun polio tetes. Kenapa kemudian program ini dilaksanakan? Karena pada bulan Oktober 2022 itu terjadi temuan kasus polio di daerah Aceh. Kemudian di bulan Desember juga ditemukan kasus polio di daerah Aceh juga, dan yang terakhir itu penemuan kasus polio di Biro Aceh pada Januari 2023. Tentunya sebagai provinsi yang sangat dekat dengan Aceh, Riau dan Sumatera Barat mendapatkan instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan polio serentak terhadap anak usia 0 hingga 59 bulan ini untuk mencegah terjadinya penularan polio di lingkungan kita. Kenapa polio ini penting untuk dicegah? Karena polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dan berbahaya karena menyerang sistem saraf yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan, kemudian kecacatan seumur hidup, bahkan juga kematian. Nah, penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi penyakit ini sudah lama hilang tetapi kembali muncul karena memang cakupan imunisasi polio yang sangat rendah di Kabupaten Indragiri Hilir juga, di mana itu untuk IPV hanya 7,1%. Untuk imunisasi ini diberikan baik tetes maupun juga suntik. Jadi bukan imunisasi yang sifatnya baru. Ayah bunda pastinya sudah tahu bahwa anak-anaknya selama ini sudah mendapatkan imunisasi polio sejak usia 0 bulan.
Lantas bagaimana mengenai proses penyebaran virus polio ini di lingkungan? Jadi nih ayah bunda, misalkan ada nih satu anak yang mengalami polio, kemudian dia buang air besar tidak di WC yang memiliki septic tank. Jadi misalnya di jamban, itu kan di bawahnya itu adalah sungai. Nah nanti dalam kotoran tadi, dalam fesesnya itu kan mengandung virus polio. Kemudian anak tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik. Nah, kemudian makan minumnya terkontaminasi karena sungainya itu digunakan sebagai sarana untuk MCK, mandi cuci kakusnya. Nah, akhirnya anak itu akan terpapar masuk ke dalam tubuhnya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh sehingga akan menyebabkan anak sakit. Nah, bagaimana dengan gejala dari polio ini? Bagaimana sih kita tahu bahwa ternyata kemungkinan anak kita ini terkena polio? Secara umum gejalanya sama seperti penyakit virus lainnya yang ditandai dengan adanya demam yang tinggi, kemudian sakit kepala, kemudian juga anak itu mengalami kelelahan, anak juga mengalami muntah. Itu gejala-gejala yang umum disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian bisa juga ditemukan adanya kekakuan di leher, adanya nyeri di tungkai, dan yang paling spesifik adalah terjadinya kelumpuhan secara tiba-tiba. Jadi misalnya kita menemukan anak usia 0 hingga 15 tahun yang mendadak mengalami kelumpuhan atau lemah layu baik pada tangan maupun kakinya, itu segera laporkan ke puskesmas terdekat karena kita harus curiga kemungkinan ini adalah polio. Nah, manfaat dari vaksin polio ini adalah untuk merangsang sistem kekebalan dari tubuh sehingga dapat menciptakan kekebalan terhadap virus polio, mengurangi resiko penularan, juga mengurangi dampak berat atau komplikasi saat terserang dari virus polio, menurunkan tingkat keparahan dari satu orang ke orang lainnya gitu. Nah, Crash Polio ini dilaksanakan secara serentak dari tanggal 6 hingga 11 Maret 2023 di seluruh Provinsi Riau dan juga Sumatera Barat. Kenapa secara serentak? Karena kita ingin menciptakan kekebalan kelompok. Jadi diharapkan persentasi imunisasi ini adalah sebesar 95% pada kelompok usia 0 hingga 59 bulan tadi. Nah, berapa dosis yang diberikan? Itu seperti biasa, dosis polio tetesnya adalah 2 tetes, kemudian polio suntiknya 0,5 ml yang disuntikan ke dalam otot. Nah, anak yang mana nih yang dapat polio suntik, anak yang mana yang mendapatkan polio tetes. Jadi sasarannya ini kan tadi anak usia 0 sampai 59 bulan. Untuk anak kita yang berusia 0 sampai 4 bulan itu akan mendapatkan tetes polio saja. Jadi meskipun nih bulan tadi nih anak saya sudah dapat Bu imunisasi polio. Nah, tadi kan sudah disampaikan definisinya bahwa tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi tetap bulan ini juga diberikan imunisasi polionya. Lantas untuk anak yang berusia 4 bulan sampai usia 59 bulan itu akan diberikan imunisasi polio tetes sebanyak 2 tetes, juga polio suntik. Jadi ada 2 yang didapat oleh anak yang berusia 4 bulan hingga 59 bulan. Nah, ibu-ibu pastikan untuk datang ke posyandu terdekat atau pos-pos pelayanan Crash Polio terdekat yang ada di lingkungannya. Nah, ini juga akan kita laksanakan baik di TK, di PAUD, karena sasarannya kan ada nih yang anak usia 4 tahun 5 tahun ada di TK dan PAUD gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita dukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus polio di lingkungan kita, karena memang Inhil juga termasuk salah satu daerah dengan resiko besar untuk terinfeksi polio, mengingat masih banyak masyarakat kita yang menggunakan jambannya itu belum jamban yang sehat. Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai keamanan dan kehalalan dari vaksin polio ini, karena vaksin polio ini adalah vaksin yang sudah rutin diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak kita sejak lama. Untuk yang polio suntik itu sudah dari sejak 2016. Jadi ibu-ibu pasti ingat pada saat anak yang umur 4 bulan itu ada dapat 2 suntikan kiri dan kanan ya, kemudian dapatan tetes. Nah, itu adalah dapat suntikan DPT dan juga polio suntik. Jadi ini bukan imunisasi yang baru, tetapi imunisasi yang sudah ada dan sudah aman, terbukti aman diterima oleh anak-anak kita.
Nah, Ayah Bunda, tadi kita sudah bahas mengenai dampak polio dan apa itu crash polio. Mari kita bawa anak kita ke posyandu terdekat, ke pos pelayanan crash polio terdekat. Jangan sampai anak kita terinfeksi polio karena dampaknya yang sangat luar biasa, menyebabkan kecacatan seumur hidup bahkan kematian. Sangat disayangkan jika ini sampai terjadi karena penyakit ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu memberikan imunisasi polio baik tetes maupun suntik kepada anak kita. Ayo bawa anak kita ke posyandu terdekat. Demikian Ayah Bunda materi kita hari ini dalam program Tahu Nggak Sih. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama dengan materi yang berbeda. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.